Apakah Anda pernah ke Desa Mambalan, Lombok Barat? Jika belum, cobalah berkunjung ke sana, terutama bagi Anda yang mengaku sebagai pecinta sejarah Lombok. Di sana banyak sekali destinasi wisata religi berupa makam-makam keramat. Yang tersohor dan paling terkenal tentu saja makam Baturiti. Namun selain itu, selain dengan makam Baturiti, masih ada juga makam keramat lainnya. Salah satunya adalah makam Tuan Syahid yang berada di Desa Gelangsar. Infonusa beberapa hari yang lalu berkesempatan untuk mengunjungi dua makam tersebut. Dan inilah cerita yang Infonusa bawakan untuk Anda semua. Kita mulai dari makam Baturiti atau dikenal juga sebagai makam Lalu Gede Mambalan. Lokasi makam ada di sebuah bukit di Desa Mambalan. Makam Lalu Gede berbaur dengan makam penduduk biasa. Yang membedakannya adalah makam Lalu Gede berada di kompleks sebuah bangunan yang ada di tempat tertinggi area bukit. Pusarannya berbatu nisan, batu gunung, dan diselimuti oleh kain putih. Dalam tradisi lisan, tidak ada yang tahu asal-muasal tokoh ini. Orang hanya bersepakat bahwa ia adalah seorang waliullah yang menyebarkan Islam di tanah Lombok. Informasi tentang Lalu Gede Mambalan sekilas dibahas dalam buku Para Aulia Pejuang Islam di Lombok, karangan Tuan Guru Haji Lalu Ibrahim Muhammad Thoyib. Diceritakan, Lalu Gede Mambalan ini berasal dari Baghdad. Nama aslinya adalah Syahid Ahmad. Ia bersama saudaranya yang bernama Syahid Abdurrahman datang ke Lombok atas perintah ayahnya. Nama Lalu Gede adalah nama samarannya. Hal itu ia lakukan karena melihat masyarakat Lombok sangat menghormati orang yang bergelar Lalu. Mungkin untuk mempermudah jalan dakwahnya, ia kemudian memakai nama samaran. Mengenai kisah hidupnya, di buku itu hanya diulas tentang karomah dan kelebihan yang dimiliki oleh Lalu Gede. Salah satunya adalah siapapun yang pernah bertemu dan membocorkan nama aslinya, maka orang tersebut akan meninggal. Namanya hanya boleh diungkap jika ia telah meninggal. Lalu Gede Mambalan dikisahkan dalam akhir hidupnya, dihukum gantung oleh penguasa Karangasem Mataram. Entah apa kesalahannya, Infonusa belum mendapatkan data yang valid. Usai berdoa dan membacakan Al-Fatihah untuk sang empunya makam, Infonusa kemudian melaju ke Desa Gelangsar, ke makam Tuan Syahid. Sebagaimana tambahan info, Desa Gelangsar ini dahulunya adalah bagian dari wilayah Kedatuan Mambalan. Lokasi makam Tuan Syahid berada di pinggir jalan yang menuju area wisata Bukit Tiga Rasa. Lokasi makam Tuan Syahid berada di pinggir jalan yang menuju area wisata Bukit Tiga Rasa, tepatnya di lereng sebuah bukit yang bersebelahan dengan sebuah sungai kecil. Saat sampai di lokasi, seorang nenek berbaik hati mengantar Infonusa ke makam itu. Makam itu kelihatan sendirian di lereng bukit. Ritual yang Infonusa lakukan pun sama, membacakan Al-Fatihah dan membaca doa bagi penghuni makam. Mengenai sosok Tuan Syahid, cerita lisan penduduk menyebut bahwa Tuan Syahid adalah satu dari 7 mubalik yang berasal dari Timur Tengah. Diceritakan 7 mubalik ini pernah dikejar oleh pasukan Karangasem Mataram. Mereka berlari ke arah hutan Gelangsar. Di sini mereka kemudian berpencar. Salah satu dari mereka yang bernama Syekh Zaid Ahmad tertembak sebanyak 3 kali. Diceritakan, Syekh Zaid Ahmad kemudian tewas dan dimakamkan di Desa Gelangsar. Dan makam yang kami kunjungi itu diyakini sebagai makam Syekh Zaid Ahmad. Selesai berdoa, saat jalan pulang, Infonusa coba menganalisa tentang banyaknya makam syahid di Mambalan. Ada apa dengan Mambalan dahulu? Apakah ini ada hubungannya dengan pernikahan Dinda Fatimah dengan Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem Mataram? Hipotesa ini Infonusa coba susun dengan mendasarkan pada alur cerita yang ada pada 2 tokoh yang makamnya kami ziarahi itu. Secara garis besar, 2 tokoh itu, Lalu Gede Mambalan dan Tuan Syahid, punya masalah dengan Karangasem Mataram.
Saat Lalu Gede Mambalan dihukum gantung oleh Karangasem Mataram, maka Tuan Syahid meninggal karena ditembak oleh pasukan Karangasem Mataram. Menurut info Nusa, rupanya hubungan Kedatuan Mambalan dengan Karangasem Mataram pernah tidak mesra. Sebetulnya bukan Mambalan saja, hampir semua wilayah di Lombok berkonflik dengan Karangasem Mataram. Pada periode 1800-an, terutama pada 1850-an, sering terjadi konflik antara orang Lombok yang mayoritas Muslim dengan penguasa Karangasem Mataram yang Hindu. Beberapa konflik itu berujung pada perang terbuka. Beberapa di antaranya adalah Perang Kalijaga 1855 dan Perlawanan Menjeli 1855. Pada masa itu, dalam banyak literatur bahwa beberapa perlawanan yang dilakukan oleh orang Sasak itu diawali dari banyaknya hasutan yang dilakukan orang Arab. Mengenai hasutan orang Arab ini, Info Nusa menafsirkan sebagai sebuah masa yang mana saat itu mulai muncul kesadaran sebagai umat Islam pada diri bangsa Sasak. Dan wacana kesadaran akan diri sebagai Muslim itu banyak didakwahkan oleh orang-orang yang baru pulang dari negeri Hijaz, sebutan Mekah dan Madinah. Salah satunya adalah Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, seorang ulama asli Bima yang lama bermukim di Mekah. Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi adalah ulama yang mengobarkan semangat warga Majeli untuk menentang kekuasaan Karangasem Mataram, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa banyak orang Arab yang melakukan hal yang sama dengan Syekh Abdul Ghani ini. Salah satu sumber yang menyebut banyak orang Arab atau Turki yang datang ke Lombok pada tahun 1800-an adalah buku Lombok abad ke-19 karangan Gede Parimarta. Narasi yang dibangun oleh para pendakwah Arab dan ulama-ulama yang baru pulang dari Hijaz ini adalah kira-kira begini. Tidak selayaknya orang Lombok yang merupakan penduduk mayoritas dan beragama Islam diperintah oleh Raja Hindu yang jumlahnya penduduknya minoritas. Info Nusa menduga Lalu Gede alias Syahid Ahmad dan Syekh Zaid Ahmad alias Tuan Syahid ini adalah bagian dari orang Arab yang menentang kerajaan Karangasem Mataram, atau lebih tepatnya adalah orang Arab yang dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak di Kedatuan Mambalan. Itulah mengapa salah satu cara untuk menetralisir situasi, Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem mengambil istri dari anak Datu Mambalan, yaitu Dende Fatimah. Hal yang sama juga dilakukan pada Kalijaga. Raja mengambil istri dari anak Dea Guru yang bernama Dende Aminah. Demikian, untuk sementara inilah hipotesa mengenai banyaknya makam syahid di Mambalan. Jika ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar.